Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Siang Bu, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, masih semangat kan ya semua? Masih Bu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai pelajaran. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita absen terlebih dahulu. Untuk hari ini hadir semua? Hadir Bu. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pertumbuhan ekonomi dan minggu ini kita belajar mengenai pembangunan ekonomi. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembangunan ekonomi, ada yang masih ingat apa arti dari pertumbuhan ekonomi? Ada yang jawab? Silakan Mbak Tata. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana meningkatnya PDB di suatu negara. Ya, betul sekali. Beri aplaus buat Mbak Tata. Ya, betul ya. Pertumbuhan ekonomi itu meningkatnya PDB di suatu negara. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembangunan ekonomi, ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Lalu ada juga indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama ada mendeskripsikan pengertian pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua ada mengukur indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Lalu yang ketiga ada menerangkan tujuan pembangunan ekonomi. Yang keempat ada menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang kelima ada mendiagnosis masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Lalu yang keenam ada mengkorelasikan dampak pembangunan ekonomi. Baik, untuk selanjutnya ada materi pembelajaran yang kita pelajari untuk hari ini ada 5. Yang pertama ada pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Lalu yang keempat ada indikator pembangunan ekonomi dan yang terakhir ada masalah pembangunan ekonomi. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Nah, pengertian pembangunan ekonomi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam sektor ekonomi dan juga corak kegiatan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini juga misalnya ditandai dengan adanya sektor pertanian yang berubah ke sektor industri, lalu juga dari sektor primer ke sektor tersier. Nah, pembangunan ekonomi ini juga mengakibatkan adanya dampak positif dan juga dampak negatif. Ada yang tahu dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi ini? Bu. Ya, silakan Bu Cici. Ya, untuk dampak positif dari pembangunan ekonomi itu terutama terbukanya lapangan kerja, kemudian bertambahnya pendapatan, tersedianya fasilitas umum, dan terjadi perubahan struktur ekonomi dalam masyarakat yang biasa terpusat pada sektor ekonomi beralih ke industri. Ya, oke, itu dampak positif pembangunan ekonomi. Lalu ada yang tahu dampak negatifnya? Ya, silakan Bu Prisil. Ya, baik Bu. Jadi dampak negatifnya itu meningkatkan urbanisasi, terjadinya pencemaran serta kerusakan pada lingkungan hidup akibat limbah pembangunan dan pemakaian zat kimia. Ya, baik. Bagus sekali ya jawabannya dari Mbak Cici dan juga Mbak Prisil. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Oke, yang pertama ada sumber-sumber ekonomi yang produktif. Nah, sumber-sumber ekonomi yang produktif ini artinya apa? Yaitu kita tuh memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada di negara kita secara efektif dan juga sehingga menjadi sesuatu yang bernilai seperti itu. Lalu yang kedua yaitu pendapatan nasional dan juga produksi nasional, yaitu artinya itu jumlah nilai tambah yang mengakibatkan pertambahan dari pendapatan per kapita di negara. Lalu yang ketiga ada tingkat konsumsi potensial. Artinya apa? Artinya yaitu memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jadi
kita harus mendahulukan antara kebutuhan di atas keinginan seperti itu. Untuk penjelasan tersebut dapat dimengerti? Mengerti Bu? Bisa Bu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini terlihat jelas. Nah, antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini sangat erat kaitannya, karena dalam pertumbuhan ekonomi ini mendorong terjadinya pembangunan ekonomi, dan pembangunan ekonomi ini memperlancar proses pertumbuhan ekonomi seperti itu. Lalu untuk perbedaannya itu terletak pada keberhasilannya. Untuk pertumbuhan ekonomi ini keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif. Artinya apa? Yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output yang dihasilkan. Lalu yang untuk pembangunan ekonomi yaitu bersifat kualitatif. Artinya apa? Bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan dalam struktur produksi dan juga alokasi output pada berbagai sektor perekonomian. Oke, untuk perbedaan yang lebih rinci kita lihat ke slide berikutnya. Sudah dirinci dalam bentuk tabel ya. Dilihat di slide, pembangunan ekonomi itu memiliki kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa. Lalu sedangkan pertumbuhan ekonomi itu kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa. Jadi jika pembangunan ekonomi seperti tadi kualitasnya, jika pertumbuhan ekonomi yaitu kuantitasnya. Lalu yang kedua yaitu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar pada persentase kenaikan jumlah penduduk. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah persentase kenaikan lebih besar atau lebih kecil pada presentasi kenaikan jumlah penduduk. Lalu yang ketiga yaitu kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Lalu untuk pembangunan ekonomi itu yang keempat adalah kenaikan GNP disertai dengan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kelima itu peningkatan kemakmuran, sedangkan di pertumbuhan ekonomi itu peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Jadi di pembangunan ekonomi lebih berfokus pada kualitas ya, seperti poin kelima itu peningkatan kemakmuran, sedangkan di pertumbuhan ekonomi sendiri itu lebih ke kuantitasnya, yaitu dalam sektor pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ya, untuk penjelasan Ibu dapat dipahami? Paham. Ya, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada indikator pembangunan ekonomi. Nah, indikator pembangunan ekonomi ini ada 6. Yang pertama itu ada terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Nah, ini sudah tentu ya tolak ukur keberhasilan atau bisa kondisi di mana pembangunan ekonomi itu terlihat. Yang pertama ada terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Lalu yang kedua ada peningkatan produk nasional bruto. Nah, kalau pendapatan naik, tentunya produk nasional brutonya juga naik. Lalu yang ketiga ada terbukanya kesempatan kerja, karena pembangunan ekonomi ini kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana ini juga bisa membuka kesempatan kerja untuk masyarakat dan juga bisa mengurangi pengangguran. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat yaitu perekonomian stabil. Tentu ya jika pembangunan ekonomi ini berhasil, maka perekonomian juga stabil. Lalu yang kelima ada surplus neraca pembayaran luar negeri. Lalu yang keenam distribusi pendapatan merata. Nah, untuk indikator pembangunan ekonomi ini dapat dipahami? Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada masalah pembangunan ekonomi. Nah, terkait sebelum kita masuk ke masalah pembangunan ekonomi, kan kita tadi sudah membahas mengenai indikator keberhasilan dari pembangunan ekonomi atau kondisi di mana pembangunan ekonomi itu ada gitu.
Saya mau mengasih contoh mengenai pembangunan ekonomi itu, misal ada di daerah sekitar kita kecil-kecil aja, misal di desa itu ada pembangunan jalan aspal. Nah itu sudah disebut pembangunan ekonomi karena kan meningkatkan kemakmuran masyarakat karena jalannya jadi halus gitu kan, mempermudah akses masyarakat di desa. Nah itu merupakan pembangunan ekonomi di skala desa atau kelurahan, seperti itu. Nah selain itu langsung kita masuk ke masalah pembangunan ekonomi. Ada berbagai masalah pembangunan ekonomi tentunya di Indonesia ya. Yang pertama itu ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini menjadi masalah yang cukup sering dan juga sukar diatasi di masyarakat atau di negara Indonesia, karena kemiskinan ini terjadi secara lama karena hal tersebut itu diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang atau sulit diselesaikan. Nah, istilah ini tuh bisa disebut dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu negara itu akan tetap miskin, seperti itu. Nah, masalah pembangunan ekonomi tentunya ada banyak nih selain kemiskinan. Ibu cuma contohkan kemiskinan. Nah, sekarang apa masalah pembangunan ekonomi lainnya? Nah, Ibu mohon kalian masing-masing, nah ini tugas individu dan langsung dikerjakan sekarang juga. Kalian cari masing-masing anak mencari satu masalah pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya. Nanti masing-masing dari kalian presentasi di depan. Ya. Baik, 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, oke, sudah selesai? Sudah Bu. Baik, ya ada yang bisa presentasikan terlebih dahulu? Ya silakan Mbak Prisil. Mau duluan? Boleh Bu. Oke, ya silakan mau dari depan. Ya, jadi salah satu masalah pembangunan ekonomi yang pertama itu ada pengangguran. Nah, di sini menurut Kak Andi Hermansyah, masalah pengangguran ini menjadi hal yang menakutkan, yaitu di negara-negara berkembang. Contohnya itu kayak Indonesia. Nah, di sini pengangguran ini bisa menyebabkan masyarakat itu tidak bisa memaksimalkan tingkat kemakmuran yang memang harusnya dicapai. Nah, ini terjadi karena pengangguran ini bisa menyebabkan pendapatan nasional real itu lebih rendah daripada pendapatan potensial. Maksudnya pendapatan nasional real itu artinya pendapatan nasional yang nyata, sedangkan pendapatan potensial itu pendapatan yang seharusnya diterima. Nah, di sini ada yang pengangguran ini nantinya akan menyebabkan daya beli masyarakat itu berkurang, jadi permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang, dan keadaan ini nanti berhubungan juga dengan kalangan investor, karena nantinya investor itu tidak akan terangsang untuk memperluas perindustrian seperti itu. Jadi dari hal ini otomatis nanti tingkat investasinya akan menurun dan pertumbuhan ekonomi juga tidak akan tercapai. Seperti itu.
Ya baik, terima kasih jawabannya Mbak Prisil, beri plus dong. Oke, ya tadi masalah pembangunan ekonomi yang disebutkan Mbak Prisil ada pengangguran. Oke, kita lanjut untuk masalah pembangunan ekonomi lainnya. Untuk Mbak Tata silakan. Ya, silakan. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk masalah pembangunan ekonomi yang kedua, yang ketiga, yaitu tentang ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Leni Permana 2009 menyatakan bahwa masalah kemiskinan seringkali dihubungkan dengan masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terjadi terus-menerus tidak selalu dapat mengurangi tingkat kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan ini akan membuat si kaya dan si miskin semakin membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal. Nah, selain itu, ketimpangan ini juga dapat disebabkan karena ketidakmerataan sumber daya alam, keahlian, bakat, dan kapital, serta strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan. Ya, itu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Tata untuk jawabannya. Oke, beri plus tangan dan sebelah. Oke, untuk masalah pembangunan ekonomi yang selanjutnya, silahkan Mbak Cici terakhir. Ya baik Bu, jadi saya akan menjelaskan mengenai masalah pembangunan ekonomi yang lainnya. Yang terakhir itu ada tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi tingginya angka pertumbuhan penduduk itu disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara. Nah, tingginya angka suatu kelahiran disebabkan karena banyak atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan di bawah. Nah, banyaknya orang-orang yang beranggapan bahwa anak yang banyak itu akan membawa rezeki. Selain itu juga beranggapan bahwa penerus itu harus laki-laki. Jadi apabila seorang keluarga itu belum memiliki anak laki-laki, maka mereka akan terus berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki, sehingga banyak terjadi permasalahan pembangunan ekonomi. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cici atas jawabannya, beri tepuk tangan. Oke, tadi sudah ada 4 masalah pembangunan ekonomi yang sudah kita pelajari ya. Untuk dari saya sendiri ada kemiskinan, dari Mbak Prisil ada pengangguran, lalu dari Mbak Tata ada ketimpangan penduduk, lalu yang dari Mbak Cici ada tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oke, baik. Untuk materinya sudah selesai, kita langsung masuk ke apa yuk? Kita masuk ke post test. Oke, jadi Ibu akan bagikan soal ke kalian. Ini soal. Ya, di situ soalnya ada 10 nomor. Untuk hari ini kalian cukup mengerjakan 5 nomor saja. Dan nanti Ibu kasih waktu 3 menit cukup ya? Cukup 5 soal 3 menit cukup ya. Gampang kok soalnya. Nah, nanti di akhir kita akan langsung cocokkan. Nah, untuk 5 nomor selanjutnya kalian kerjakan di rumah. Oke, 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bisa kan ya?
lagi ya. Nanti kita cocokkan bareng-bareng. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kita koreksi ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, ada yang mau membacakan? Diurut aja dari sana, Mbak Priscil, silakan. Untuk yang nomor pertama, perhatikan pada yang di bawah ini. 1. Adanya peningkatan GNP dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. 2. Peningkatan GNP dan pendapatan per kapita disertai pemerataan. 3. Mengalami perubahan struktur ekonomi. 4. Ditemukan berbagai sumber produktif serta dapat dioptimalkan dengan baik. 5. Adanya inflasi serta penugasan dan pengembangan iptek. Dari uraian di atas yang termasuk ciri-ciri pembangunan ekonomi yaitu B, 2, 3, dan 5. Ya, betul ya, jawabannya B semua benar? Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, silakan dibacakan. Nomor 2, tujuan utama negara mengadakan pembangunan ekonomi adalah C. Menyejahterakan rakyat. Oke, betul ya, C. Semua benar? Betul. Oke, kita masuk pertanyaan ketiga, silakan Mbak Cici membacakan. Ya, berikut ini adalah tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi kecuali yang C, kekayaan alam. Oke, betul ya, C, kekayaan alam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Mbak Priscil lagi, silakan. Kemajuan teknologi mempengaruhi pembangunan karena kemajuan teknologi berarti A. Terjadi penghematan modal. Oke, betul ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir atau kelima, silakan Mbak Tata. Jumlah penduduk produktif yang meningkat terus melebihi tingkat kesempatan kerja menimbulkan banyaknya pengangguran. Dampak dari pengangguran bila dilihat dari pembangunan ekonomi adalah C. Pendapatan masyarakat dan nasional menurun sehingga pembangunan ekonomi terhambat. Oke, udah selesai ya. Ada yang benar semua? Itu semua, Bu. Ya, gampang ya soalnya, kalau kalian memperhatikan penjelasan ibu tadi pasti bisa menjawabnya. Oke, untuk 5 soal selanjutnya kalian kerjakan di rumah, untuk minggu depan dikumpulkan. Oke, berarti kita udah ngadain close test, berarti berakhir pula materi yang ibu sampaikan. Oke, jadi tadi kita sudah belajar apa saja, ada yang mau menyimpulkan? Oke, Bu. Oke, silakan Mbak Tata. Di hari ini kita sudah belajar terkait pembangunan ekonomi, di mana meliputi pengertian pembangunan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, lalu masalah pembangunan ekonomi, dan juga ciri pembangunan ekonomi. Ya, oke ya. Baik, itu tadi ya yang kita sudah pelajari untuk hari ini. Itu ada pengertian pembangunan ekonomi. Lalu yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu ada 3 faktor. Yang ketiga ada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Yang keempat ada indikator pembangunan ekonomi, dan yang terakhir ada masalah pembangunan ekonomi. Oke. Alhamdulillah ya, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Selanjutnya ibu kasih tugas nih, tadi kan sudah 5 soal pilihan ganda untuk dikerjakan. Lalu ditambah dengan kalian merangkum untuk bab berikutnya. Nanti ditulis tangan dan dikirim melalui email ibu aja ya. Udah tahu kan ya? Sudah, Bu. Oke, ya. Itu
Itu tugas untuk hari ini. Baik, udah habis juga nih waktunya, kita tutup aja untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga tingkah laku ibu. Baik, sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.